Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Machine Learning akan membahas tugas PACE 6 dengan judul materi Teknik Inference. Next. Di sini kami beranggotakan 7 orang, ada Jairan Ramadhani, Kasirajil Masikur, Leonardo Tegarsuan, Muhammad Fadli Azuhri, Bagus Adriwandana, Anindya Sekar Paramita, dan Ezi Okto Pradiki. Pengertian. Teknik inference adalah proses pengambilan kesimpulan atau penarikan informasi baru berdasarkan data, fakta, atau pengetahuan yang ada. Dalam konteks komputasi dan pemrosesan informasi, teknik inference mengacu pada proses logika atau statistik yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan atau prediksi berdasarkan data masukan yang tersedia. Teknik inference digunakan dalam berbagai bidang seperti kecerdasan buatan, sistem pakar, analisis data, dan pengambilan keputusan. Tujuan utama dari teknik inference adalah untuk menghubungkan informasi yang diketahui dengan informasi baru atau implisit yang dapat ditarik secara logis atau probabilistik. Next. Selanjutnya adalah teknik inference dalam machine learning. Teknik inference dalam machine learning mengacu pada proses pengambilan kesimpulan atau penarikan informasi baru berdasarkan pada model atau algoritma yang telah dilatih. Ini melibatkan penggunaan data yang diberikan sebagai input untuk mendapatkan pemahaman atau prediksi yang lebih luas tentang data yang tidak dikenal. Teknik inference bertujuan untuk menghasilkan generalisasi yang lebih luas dan menyeluruh dari data yang diberikan. Dalam konteks machine learning, teknik inference berfokus pada penggunaan model yang telah dilatih untuk memprediksi hasil yang mungkin dari data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Next. Selanjutnya adalah metode teknik inference. Yang pertama adalah forward chaining. Forward chaining adalah salah satu metode dalam logika inferensi yang digunakan untuk membangun rangkaian inferensi dari fakta-fakta yang diketahui menuju kesimpulan yang diinginkan. Ini merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam sistem berbasis aturan atau sistem cerdas untuk menghasilkan pengetahuan baru berdasarkan fakta-fakta yang tersedia. Forward chaining membangun rangkaian inferensi dengan menerapkan aturan-aturan secara berurutan berdasarkan fakta-fakta yang diketahui. Ini memungkinkan sistem untuk secara progresif mencapai kesimpulan yang lebih kompleks atau memperluas pengetahuannya. Next. Forward chaining memungkinkan sistem cerdas untuk secara bertahap membangun pengetahuan dan menghasilkan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang diketahui. Ini berguna dalam berbagai aplikasi seperti sistem pakar, diagnosis medis, pengenalan pola, dan sejumlah aplikasi lainnya. Next. Yang kedua, backward chaining. Backward chaining adalah teknik inferensi dalam machine learning di mana proses inferensi dimulai dari tujuan atau kesimpulan yang diinginkan dan kemudian mundur ke belakang untuk mencari fakta-fakta atau kondisi yang mendukung tujuan tersebut. Dalam hal ini, sistem mencoba menentukan apa yang harus terjadi atau apa yang harus dipenuhi agar tujuan tercapai. Backward chaining juga merupakan pendekatan inferensi yang digunakan untuk mencapai tujuan atau kesimpulan dengan memulai dari tujuan tersebut dan bekerja mundur untuk mencari fakta-fakta yang mendukungnya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, sistem cerdas dapat membangun argumen dan solusi berdasarkan pada kondisi yang harus dipenuhi. Next. Dalam pendekatan ini, sistem mencocokkan tujuan dengan aturan-aturan yang ada dalam basis pengetahuan, memeriksa kondisi-kondisi yang belum terpenuhi, dan mundur ke belakang untuk mencari fakta-fakta yang mendukung kondisi tersebut. Langkah ini dilakukan berulang-ulang hingga semua fakta dan kondisi terpenuhi, sehingga mencapai tujuan atau kesimpulan yang diinginkan. Next. Yang ketiga adalah probabilistic inference. Probabilistic inference atau inferensi probabilistik adalah proses penarikan kesimpulan atau estimasi yang dilakukan berdasarkan pada model probabilistik dan data yang tersedia. Tujuan dari probabilistic inference adalah menggabungkan informasi yang tidak pasti atau data yang tidak lengkap untuk mencapai kesimpulan yang paling mungkin atau perkiraan yang paling akurat. Probabilistic inference bergantung pada model probabilistik yang mewakili hubungan antara variabel-variabel dalam domain masalah. Model ini dapat berupa grafik probabilistik seperti Bayesian Network atau Markov Random Fields (MRFs) atau dalam bentuk distribusi probabilitas seperti Gaussian Distribution atau Hayden-Markov Model. Model ini memungkinkan permodelan ketidakpastian dan ketergantungan antara variabel-variabel. Next.
Probabilistic inference digunakan dalam berbagai aplikasi seperti analisis data, pengenalan pola, sistem rekomendasi, diagnosis medis, dan kecerdasan buatan. Ini memungkinkan sistem untuk menghadapi ketidakpastian, memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang data, dan mengambil keputusan yang lebih informasional. Next. Yang keempat adalah Bayesian inference. Bayesian inference adalah pendekatan statistik yang digunakan untuk memperbarui kepercayaan atau pengetahuan kita tentang suatu hipotesis atau parameter berdasarkan pada data yang diamati. Pendekatan ini didasarkan pada teori probabilitas bias yang memungkinkan kita menggabungkan informasi sebelumnya yang ada atau prior dengan data yang diamati untuk mendapat distribusi probabilitas posterior yang diperbarui. Bayesian inference juga merupakan pendekatan yang kuat dan fleksibel dalam statistik dan pembelajaran mesin. Ini menggabungkan pengetahuan awal dengan data untuk menghasilkan estimasi yang diperbarui dan memperhitungkan ketidakpastian dengan cara yang konsisten. Next. Bayesian inference digunakan dalam berbagai bidang dan memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memperoleh estimasi yang lebih akurat dengan menggabungkan pengetahuan awal atau prior dengan data yang diamati. Hal ini memungkinkan kita untuk mengukur dan memperbarui tingkat ketidakpastian kita dalam estimasi tersebut. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yang kelima ada rule-based inference. Rule-based inference adalah proses penarikan kesimpulan atau pengambilan keputusan berdasarkan serangkaian aturan logika yang telah ditentukan sebelumnya. Pendekatan ini melibatkan penggunaan aturan atau pernyataan yang menghubungkan kondisi atau premis dengan tindakan atau kesimpulan atau conclusion. Pada rule-based inference, aturan-aturan ini dapat berupa pernyataan logika sederhana seperti jika A maka B atau jika A dan B maka C. Ketika kondisi-kondisi atau fakta-fakta tertentu memenuhi premis-premis tersebut, tindakan atau kesimpulan yang dijelaskan dalam aturan akan diambil. Contoh sederhana dari rule-based inference adalah dalam sistem cerdas untuk mengontrol lalu lintas. Misalkan terdapat aturan, jika lampu lalu lintas berwarna merah, maka berhenti. Dan jika lampu lalu lintas berwarna hijau, maka lanjut. Jika sistem mendeteksi bahwa lampu lalu lintas berwarna merah, maka sistem akan mengambil kesimpulan untuk menginstruksikan kendaraan untuk berhenti. Pendekatan rule-based inference sering digunakan dalam sistem kecerdasan buatan untuk mengambil keputusan atau menyediakan panduan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan. Berikut ini adalah analogi diagram dari rule-based inference. Lalu yang keenam ada fuzzy inference. Fuzzy inference adalah sebuah metode dalam logika fuzzy yang digunakan untuk mengambil keputusan atau penarikan kesimpulan berdasarkan pada aturan-aturan fuzzy. Logika fuzzy memperluas konsep logika Boolean yang hanya memiliki dua nilai, benar atau salah, dengan memperkenalkan konsep keanggotaan yang bersifat kontinu. Dalam fuzzy inference, aturan-aturan yang digunakan untuk pengambilan keputusan atau penarikan kesimpulan dinyatakan dalam bentuk aturan fuzzy. Setiap aturan fuzzy terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama bagian premis dan yang kedua bagian konklusi. Bagian premis terdiri dari kondisi-kondisi atau fakta-fakta yang dinyatakan dalam variabel-variabel fuzzy. Sedangkan bagian konklusi berisi tindakan atau kesimpulan yang akan diambil. Proses fuzzy inference melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, masukkan input dari sistem diterjemahkan menjadi variabel-variabel fuzzy berdasarkan pada himpunan-himpunan fuzzy yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, aturan-aturan fuzzy yang relevan dievaluasi dengan menggabungkan nilai keanggotaan atau membership values dari variabel-variabel fuzzy yang berkaitan dengan kondisi-kondisi pada bagian premis aturan. Dapat dilihat di bawah ini adalah contoh dari fuzzy inference. Lalu yang ketujuh ada inductive inference. Inductive inference atau inferensi induktif adalah proses penarikan kesimpulan umum atau pola berdasarkan pada contoh-contoh spesifik atau data yang diberikan. Pendekatan ini melibatkan generalisasi dari informasi yang diamati atau dikenal untuk membuat prediksi atau kesimpulan yang lebih umum. Dalam inferensi induktif, langkah-langkah umum yang diikuti adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengumpulan data, kemudian analisis data, pembentukan hipotesis, pengujian dan evaluasi, dan generalisasi. Inferensi induktif sering digunakan dalam ilmu pengetahuan, statistik, pembelajaran mesin, dan pemrosesan data.
Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena berdasarkan pada data yang diamati, dan dapat membantu dalam membuat prediksi atau mengambil keputusan yang relevan dalam situasi baru. Namun, perlu diingat bahwa inferensi induktif memiliki tingkat ketidakpastian yang melekat, karena generalisasi yang dihasilkan mungkin tidak selalu benar atau berlaku untuk semua kelas. Di samping ini adalah contoh dari inductive reference. Kemudian kita masuk pada studi kasus dari pembahasan kali ini, yaitu teknik inference, di mana ada seorang pasien dengan beberapa keluhan sebagai berikut. Yang pertama ada ruam kulit, kemudian demam, lalu gatal-gatal, dan lesu. Nah, kita perhatikan rule di bawah ini. Jadi di bawah ini terdapat rules. Yang pertama rule 1 atau R1, if G001, G002, dan seterusnya, then P1. Kemudian yang kedua R2, if G007, G008, G009, G010, dan P2, atau dinotasikan dengan P2. Kemudian R3, if G011, dan G012, dan P3. Kemudian R4, if G007, G013, dan P4. R5, if G007, G014, G015, G016, G017, G018, G019, G020, G021, dan G026, dan P5. Kemudian R6, if G021, G022, G023, G024, G027, G028, dan G029, dan P6. Kemudian yang R7, if G005, G007, G018, G022, G030, G031, G032, G033, dan P7. R8, if G005, G007, G018, G033, G034, G035, G036, G037, dan P8. R9, if G007, G021, G022, G023, G024, G028, G029, G040, G041, dan P9. R10, if G007, G018, G021, G022, G030, G042, dan P10. R11, if G005, G007, G016, G021, G036, G028, G044, G045, G047, dan P11. R12, if G001, G018, G035, G040, dan G041, dan P12. Dan yang terakhir itu R13, if G007, G025, G030, G033, G043, G046, G040, G050, G051, G052, dan P13. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasannya. Jadi di sini kita melakukan identifikasi pada pasien yang terdeteksi gejala sebagai berikut, yaitu G014, G023, G050, G021, dan G026. Nah, di sini kami menggunakan langkah forward chaining atau metode forward chaining. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, gejala yang terdeteksi itu G014, G023, G050, G021, dan G026. Nah, rumus yang dipakai yaitu PA sama dengan jumlah gejala dan gangguan pada tabel keputusan dibagi jumlah total gejala dan gangguan pada tabel keputusan dikali 100. Nah, rule yang memiliki gejala yang terdeteksi yaitu R1 sama dengan if G001, G002, G003, G004, G005, G006, G026, dan P1. Jadi kita gunakan rumus yang tadi, di mana PA sama dengan 1/7 dikali 100 sama dengan 0,14. Kemudian yang kedua ada R5, di mana if G007,
G014, G015, G016, G017, G018, G019, G020, G021, G026, dan P5. Di mana di sini ada 3 gejala yang terdapat pada R5. Lalu kita memasukkan rumus yang tadi, di mana PA sama dengan 3/10 dikali 100 sama dengan 0,3. Kemudian ada R6, if G021, G022, G023, G024, G027, G028, G029, dan P6. Di mana kita langsung memasukkan rumus yang tadi, yaitu PA sama dengan 2/7 dikali 100 sama dengan 0,28. Lalu ada R9, if G007, G021, G022, G023, G024, G038, G039, G040, G041, dan P9. Diimplementasikan dalam rumus tadi, di mana PA sama dengan 2/9 dikali 100 sama dengan 0,22. Kemudian R10, if G007, G018, G021, G022, G030, G042, dan P10. Di mana di sini ada satu gejala. Kalau kita masukkan ke dalam rumus tadi, PA sama dengan 1/6 dikali 100 sama dengan 0,16. Dan R11, if G005, G007, G016, G021, G036, G038, G044, G045, G047, dan P11. Di sini juga terdapat satu gejala, yaitu G021. Lalu dimasukkan ke dalam rumus, PA sama dengan 1/9 dikali 100 sama dengan 0,11. Dan kemudian yang terakhir ada R13, if G007, G025, G030, G033, G043, G046, G048, G050, G051, G052, dan P13. Di R13 ini juga terdapat satu gejala, yaitu G050. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, PA sama dengan 1/10 dikali 100 sama dengan 0,1. Nah, jadi dari hasil yang kita dapat tadi, hasil terbesar terdapat pada R5 sebesar 0,3. Berdasarkan rule 5, R5 sama dengan if G007, G014, G015, G016, G017, G018, G019, G020, G021, G026, dan P5. Maka pasien yang didiagnosa menderita penyakit cacar air. Sekian penjelasan untuk pembahasan materi teknik referensi kali ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.